Baik, pembahasan selanjutnya kita akan kembali membahas mengenai kemampuan bicara dan bahasa. Untuk itu, kita akan memberikan waktu kepada Ibu Ating, psikolog anak, yang akan memberikan kita cara-cara menstimulasi anak usia 54-60 bulan. Kalau begitu, langsung saja ya Bu, kepada Ibu Ating dipersilakan. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas aspek perkembangan bicara dan bahasa pada anak usia 54-60 bulan. Salah satu kemampuan terkait aspek bahasa di usia ini yang diharapkan bisa dilakukan adalah mengikuti instruksi yang diberikan. Kemampuan mengikuti instruksi ini termasuk kemampuan reseptif. Kemampuan reseptif merupakan bagian dari aspek perkembangan bahasa yang artinya adalah sebuah kemampuan memahami bahasa dan kata-kata. Kemampuan reseptif sangat penting dalam komunikasi karena kemampuan ini meliputi kemampuan menerima informasi yang disampaikan baik melalui kata-kata lisan, tulisan, maupun dalam bentuk visual. Nah, bentuk visual ini bisa gambar atau simbol. Kemampuan reseptif juga terkait pemahaman akan intonasi suara, ekspresi, dan konsep-konsep bahasa. Contoh konsep bahasa adalah konsep letak, warna, bentuk, waktu, ukuran, dan tata bahasa. Sebenarnya sih kemampuan reseptif ini sudah mulai berkembang mulai anak masih berada di dalam perut loh. Contohnya, pergerakan bayi di dalam perut itu lebih tenang saat orang tua mengajak bayi berbicara atau memperdengarkan melodi tertentu. Saat masih bayi, kemampuan reseptifnya juga bisa diamati dari bagaimana anak lebih tenang ketika mendengar suara lembut orang tua atau irama tertentu. Lalu, lebih tertarik lagi ketika diajak bicara dengan nada yang lebih tinggi atau high pitch. Berikutnya lagi, mulai menyadari dengan menengok ketika namanya dipanggil sampai usia sekitar 1 tahun, akhirnya mulai dapat mengikuti instruksi sederhana. Contoh instruksi sederhananya adalah diminta mengambilkan barang sehari-hari. Nah, ketika anak dapat mengikuti sebuah instruksi, itu tandanya anak sudah memahami apa yang dikatakan orang yang memberikan instruksi. Kemampuan anak untuk dapat mengikuti instruksi ini menjadi salah satu kemampuan yang sangat penting dan terus berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Khususnya ketika anak sudah memasuki usia sekolah atau sekitar 5 tahunan ya, di mana anak mulai diminta orang lain nih untuk mengikuti berbagai instruksi dalam proses belajarnya. Selain faktor kemampuan pemahaman bahasanya, terdapat beberapa kemampuan lain yang mendasari kemampuan ini. Untuk anak mengikuti instruksi, perlu ada pendengaran yang baik, fokus perhatian dan konsentrasi untuk bertahan mendengarkan, serta menjalankan instruksi, dan kemampuan working memory. Working memory adalah kemampuan kerja otak menyimpan dan mengolah informasi selama beberapa saat untuk menjalankan instruksi yang diberikan. Semakin kompleks instruksi yang diberikan, semakin banyak pula informasi yang harus diingat. Seiring bertambahnya usia anak, semakin kaya kosakata yang anak pahami, maka semakin ia mampu untuk mengikuti instruksi yang kompleks. Maka dari itu, kemampuan ini perlu dilatih ya. Semakin baik kemampuan anak mengikuti berbagai instruksi, itu menandakan semakin banyak kosakata yang sudah dia pahami. Nah, di usia 5 tahun nantinya, berdasarkan KPSP atau Questionnaire Pre-Screening Perkembangan, anak diharapkan sudah memahami arti kata di atas, di bawah, di depan, dan di belakang, dan dapat mengikuti perintah atau instruksi yang berkaitan dengan arah-arah tersebut tanpa pemberi instruksi memberikan isyarat. Isyaratnya jangan dengan mata atau dengan tangan ya. Akan tetapi, sebelum anak bisa mengikuti instruksi yang berkaitan dengan kata preposisi dengan baik, tentunya lingkungannya perlu menyediakan stimulasi yang tepat. Dengan kata lain, anak perlu dipaparkan terlebih dahulu pada kata-kata itu. Semakin banyak kosakata yang anak pahami, akan semakin banyak instruksi yang dapat dia pahami dan diikuti dengan mudah. Banyak cara kok bagi orang tua untuk bisa menstimulasi kemampuan bahasa anak. Salah satunya dengan menarasikan kegiatan dan permainan. Kita bisa lihat dari video yang berikut ini. Kita main lagi yuk. Tapi Bapak minta tolong ya.
tolong taruhin kambing ini di dalam kandang. Kandangnya ini. Iya, yang ini. Ini kandang ini. Taruh di sebelah sini. Iya. Hati-hati. Oke. Lalu taruh kucing ini di bawah pohon. Iya, itu pohon betul. Kemudian ini apa namanya? Sapi. Sapi taruh di depan kandang. Oh, Di depan sini atau di depan lagi. Iya, situ. Lalu yang terakhir taruh bapak peternak ini di samping sapi. Bukan di situ, itu mah di belakang, ntar ketendang dia. Taruh di sampingnya. Ya, itu baru namanya samping. Nah, disitu dulu dong. Itu baru anak pintar. Kegiatan bermain seperti tadi merupakan sarana yang sangat bagus untuk melatih kemampuan anak mengenal arah, lokasi, serta mengikuti instruksi. Dapat dilihat ya, tadi di video sempat di awal anak tidak bisa mengikuti instruksi. Terlihat masih kebingungan karena belum paham kandang sapi yang dimaksud itu bentuknya seperti apa sih. Jadi orang dewasa harus menunjukkannya lebih dulu. Begitu juga waktu anak diminta meletakkan mainannya sesuai posisi tertentu, maka kadang-kadang masih harus dibantu untuk ditunjukkan. Sebetulnya kesalahan-kesalahan mengikuti instruksi ini bisa disebabkan banyak hal. Bisa jadi anak-anak punya pemahaman yang berbeda dari orang dewasa. Atau anak tidak cukup konsentrasi saat mendengar instruksi. Atau bisa juga anak tidak mendengar dengan cukup baik. Bisa juga lupa dengan instruksi yang diberikan. Jadi dia salah-salah mengikutinya. Selain dengan bermain menggunakan mainan miniatur, aktivitas lain yang bisa dipakai untuk melatih anak paham dan ikut instruksi, terutama yang berkaitan dengan posisi atau letak. Contohnya adalah mengajak anak berpindah langsung dengan tubuhnya sendiri. Ini seperti contoh berikutnya ya. Waktunya main. Sekarang kamu boleh berdiri. Berdiri. Kemudian berdiri di belakang bapak. dan Mana? Oh iya udah. Lalu berdiri di samping bapak. Loh, mana? Di sini. Itu mah di belakang. Nah, ini baru namanya di samping. Ya kan? Kalau sejajar sama bapak itu namanya samping. Sekarang kamu pindah berdiri di atas bantal. Mana? Yes. Pintar. Terus dulu. Dari kegiatan sederhana seperti di video tadi saja, orang tua sudah bisa loh mengajarkan anak untuk memahami dan mengikuti instruksi. Dengan menggerakkan sendiri tubuhnya sesuai arah dalam instruksi, anak belajar dengan pengalaman konkret karena langsung merasakan sendiri. Misalnya di atas itu seperti apa sih, di samping, di belakang, dan sebagainya. Ini memudahkan anak untuk memahami konsep arah dengan lebih baik dibandingkan kalau membayangkan saja. Ketika anak sudah memahami satu posisi atau arah, coba kembangkan lagi dengan variasi keterangan posisi yang lebih kompleks. Misalnya samping kanan, samping kiri, dan lain-lain. Jika sudah bisa, orang tua bisa mencoba memberikan 2 instruksi sekaligus. Misalnya nih, pindah ke samping kursi lalu jongkok. Dan contoh-contoh instruksi yang lain. Silahkan disesuaikan dengan kemampuan anak ya. Selain menstimulasi anak dengan memberikan instruksi-instruksi sederhana seperti contoh-contoh tadi, kita juga bisa memakai buku. Nah, membaca buku bersama anak, lalu membahas apa yang tadi sudah dibaca. Menanyakan lokasi gambar benda pada buku, atau menanyakan di mana anak meletakkan benda-benda yang dia simpan. Itu juga bisa loh jadi cara untuk melatih kemampuan anak memahami arah dan posisi. Wah, pilihan-pilihan aktivitasnya sangat sederhana ya, bisa dilakukan siapapun di rumah. Nah, kalau misalnya anak sudah 5 tahun, tapi masih belum bisa mengikuti instruksi yang berkaitan dengan posisi seperti itu, bagaimana ya Bu? Kalau sudah diajarkan berkali-kali, tapi anak tetap salah atau tidak bisa mengikuti instruksi yang diberikan,
Sebaiknya orang tua segera konsultasikan ke pihak ahli ya, supaya bisa segera diketahui penyebabnya dan segera dicarikan solusinya. Bisa jadi berkaitan dengan kemampuan kecerdasan juga ya, Bu? Iya, bisa juga sih berkaitan dengan kemampuan kecerdasan anak. Atau bisa juga berkaitan dengan kemampuan persepsi ruangnya. Kalau anak sudah diajarkan mengenai suatu konsep berkali-kali tapi masih kesulitan, kita perlu waspada dan menanyakannya pada ahli. Oh iya ya. Oh ya, satu lagi. Ketika menstimulasi anak, biasakan juga menggunakan kata tolong dan terima kasih ya Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah mau mencoba, anak juga mencontoh menggunakan kata-kata tersebut. Selain itu penting juga loh mengapresiasi anak saat dia berhasil melakukannya. Agar anak tetap semangat untuk melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Nah, dicatat ya Bapak Ibu, jangan lupa dibiasakan mengucap tolong dan terima kasih, juga beri apresiasi. Sekarang kita akan berlanjut ke topik selanjutnya.